Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa sekalian Ramadan Barakah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam program acara Tahsinul Quran yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki episode yang ketujuh. Semoga apa yang kita pelajari di episode-episode sebelumnya itu sudah bisa merubah bacaan-bacaan kita yang sebelumnya itu kurang bagus, kurang baik, tidak mengikuti kaidah-kaidah tajwid. Setelah kita mengikuti pelajaran setiap episodenya, kita bisa merubah bacaan-bacaan kita menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di episode sebelumnya, yakni tentang hukum mat, ya. Hanya untuk merefresh saja bahwa mat itu, terbagi menjadi 2. Nah, yang pertama itu adalah mat asli, ya. Mat asli di sini masuk mat tabi'i, kemudian ada mat far'i. Ya, mat far'i itulah nanti yang, terbagi menjadi 13. Di episode sebelumnya kita sudah membahas beberapa hukum mat yang masuk dalam kategori, mat far'i. Beberapa di antaranya itu adalah mat arid lis-sukun, kemudian mat jaiz munfasil dan mat wajib muttasil, ya. Kemudian pada episode kali ini kita akan masuk ke pembahasan mat iwad, ya. Mat iwad. Mat iwad ini adalah salah satu hukum bacaan yang cukup sering kita temukan dalam Al-Qur'an. Apa itu mat iwad? Mat iwad adalah kalimat fathah tanwin dibaca waqaf, ya. Jadi kalimat fathah tanwin dibaca waqaf. Nah, selain huruf ta marbuta, ya. Jadi fathah tanwin selain, ta marbuta. Nah, jadi bagaimana cara membacanya? Cara membacanya itu adalah dengan dipanjangkan sepanjang, 1 alif atau, 2 harokat, ya, 2 harokat. Nah, beberapa contoh di antaranya itu adalah misalkan seperti aliman, ya, aliman, man di sini itu dia fathah tanwin. Nah, namun apabila kita baca waqaf, ya, maka dia menjadi alima, ya, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Sekali lagi, alima, yang sebelumnya itu aliman, ya, atau misalkan azizan. Nah, tapi kalau kita membaca secara waqaf maka dia berubah menjadi panjang, panjangnya 2 harokat. Alima, aziza, nah dan seterusnya. Nah, kemudian hukum yang selanjutnya itu adalah mad badal, ya. Apa yang dimaksud dengan mad badal? Mad badal ialah setiap a, i, u. Jadi kalau kita menemukan bacaan-bacaan dalam Al-Qur'an yang, khususnya hamzah atau alif di sini yang panjang, ya, panjangnya 2 harokat, maka dia disebut dengan mad badal, bukan mad tabi'i, ya, bukan mad tabi'i, melainkan mad badal. Ya, jadi, mad badal di sini adalah setiap a, i, u yang dibaca panjang 2 harokat. Ya, misalkan contohnya seperti amanu, ituni, ya, atau utia dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan mad badal? Ya, mad badal, gampang sekali. Jadi mad badal itu ialah setiap a, i, dan u yang dibaca panjang. Kalau a, jadi dia nanti bentuk barisnya itu berdiri, ya, berdiri seperti telunjuk. Kemudian kalau i panjang berarti dia diikuti ya, diikuti ya mati. Ya, kasroh diikuti ya mati. Kemudian u ya diikuti dhammah ya, waw mati. Ya, dhammah diikuti waw mati. Itulah tadi, beberapa contoh hukum bacaan mad badal, yaitu mad badal, beberapa di antaranya tadi a, i, u. Jadi setiap a, i, u yang panjang itu hukum bacaannya, mad badal. Jadi sangat gampang sebenarnya mengidentifikasi bacaan-bacaan
mat badal. Nah, kemudian mat yang selanjutnya atau mat yang keenam itu adalah mat silah. Nah, mat silah. Mat silah di sini itu terbagi menjadi dua, ya. Mat silah yang pertama itu adalah mat silah qasirah, ya, mat silah qasirah. Yang kedua adalah mat silah tawilah. Nah, mat silah qasirah itu setiap hu dan hi, ya. Hu yang dibaca panjang dan hi yang dibaca panjang. Ya, hu yang domahnya, baris domahnya mungkin biasa kita temukan yang seperti angka 6, ya. Yang seperti angka 6 itu hu yang dibaca panjang, kemudian hi. Hi di sini apabila dia seperti alif, hi yang panjang namun panjangnya itu kasroh, ya. Hu, hi. Nah, itu adalah contoh bacaan mad silah qasirah, ya, panjangnya 2 harokat. Jadi mad silah qasirah itu setiap hu dan hi yang panjangnya dua harokat. Nah, misalkan contohnya lahu, nah, 2 harokat. Kemudian bihi, ya, bihi na'amanu, ya, bihi panjangnya 2 harokat. Kemudian yang kedua, mad silah tawilah. Nah, mad silah tawilah itu dia sangat berbeda dengan mad silah qasirah. Kalau mad silah qasirah itu panjangnya 2 harokat. Namun mad silah tawilah di sini panjangnya adalah 2,5 alif atau 5 harokat, ya. Panjangnya 5 harokat. Beberapa contoh di antaranya itu misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dhahrihi inna. Jadi hi di sini panjang, ya. Hi kan mad silah qasirah, ya. Namun karena bertemu dengan hamzah dalam bentuk alif, maka dia dipanjangkan 5 harokat. Nah, cara mengidentifikasinya itu adalah dengan melihat tanda seperti mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil, yaitu tanda seperti bendera atau tanda centang, ya, yang mirip seperti fathah namun agak besar. Nah, itu adalah cara mengidentifikasi apakah dia mad silah qasirah atau mad silah tawilah. Apabila dia mad silah tawilah berarti dia ada tanda tanda centangnya, ya, yang mirip seperti fathah. Nah, kemudian contoh yang kedua mad silah tawilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Annama lahu akhladah. Ya, sekali lagi. Annama lahu akhladah. Nah, lahu, ya, lahu di sini itu mad silah qasirah. Namun karena dia bertemu dengan huruf hamzah dalam bentuk alif, maka dia dibaca 5 harokat. Panjangnya 5 harokat. Jadi setiap hu dan hi yang bertemu dengan huruf hamzah dalam bentuk alif, maka dia panjangnya 5 harokat. Nah, baik pemirsa sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin yang bisa saya bagikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan bagi pemirsa sekalian yang tentunya ingin mengupgrade bacaan-bacaan Al-Qur'annya agar sekiranya menyaksikan video-video kami di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Yang insya Allah nanti lambat laun ketika kita menyaksikan video-video penjelasan tentang tajwid, itu insya Allah akan memperbaiki setiap bacaan-bacaan kita. Dan yang memiliki pertanyaan seputar hukum-hukum tajwid itu bisa ditanyakan di kajian online spesial nanti hari Rabu, ya, hari Rabu pagi bisa ditanyakan di situ terkait dengan hukum-hukum bacaan yang kita bahas di pembahasan-pembahasan dalam video-video kita setiap harinya. Sekian itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.